Baik, kita mulai ya, Pak. Ya, Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini bisa bertemu dengan Pak Satria Amna lagi dalam ujian komprehensif. Uh, ada Ibu Yuni juga ini Pak yang akan menguji Bapak dan membersamai Bapak selama beberapa menit ke depan. Ya, Bu. Uh, ya, insya Allah Bapak siap ya. Insyaallah, Bu, mudah-mudahan. Ya, sehat semangat Bapak. Nah, Amin. kita mulai dengan membaca ayat suci Al-Quran ya Pak ya. Baik, Bu. Baik, silakan dibuka Al-Qur'annya, dibaca 1 atau 2 ayat saja, Pak. Dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. صدق الله العظيم. Baik, Bapak, saya ingin tanya sedikit tentang idgham mimi, idhar syafawi dan ikhfa syafawi. Coba Bapak jelaskan perbedaan ketiga itu. Idgham mimi atau istilah lain disebut idgham mutamatsilin, artinya mim bertemu dengan mim, Bu. Mim bertemu dengan mim itu dia termasuk bunyinya sama, hukum bacaannya juga sama, Bu. Ya. Kalau idhar syafawi? Izhar syafawi, Bu. Ya. Izhar syafawi dia kalau izhar itu artinya jelas. Kemudian syafawi itu artinya bibir, Bu. Izhar syafawi Ya. berarti mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, Bu. Ya. Selain mim dan ba ya. Ya. Kalau mim tadi masuk ke idgham mimi ya. Iya, Bu. Kalau ba masuk ke mana? Kalau ba dia masuk ke ikhfa, Bu. Kalau ikhfa syafawi, Bu. Iya, ikhfa syafawi. Oke, baik. Kita mulai dengan menulis ya Pak, imlak ya. Baik, Bu. Ada kertas Bapak? Ada, Bu. Ya, silakan ditulis surat Al-Insyirah. Alam nasyrah laka sadrak. Sudah siap Pak? Ada, Bu. Alam nasyrah itu ja ya, nasraj. Titik H-nya di atas ya. Di bawah jadi Oh, ja. ini nggak ada titiknya nih, Bu. Oh,
Ya, Ha-nya ya, Bu, ya. alam nashrah laka sadrak. Ya, coba ditunjukin lagi, Pak. Eh, ini nggak ada titiknya, bukan jim ini Bu. Oke. Ha Bu. Ya, oke. Alam nashrah laka sadrak. Ya, sadar, dada ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, di modul Bapak membahas tentang anak yatim ya, Pak ya? Iya Pak. Ya Bu, betul Bu. Surah Al-Maun. Jadi, Surah Al-Maun. Al-Maun ya. Di sini diajarin dulu kaidah tajwidnya ya. Iya Bu. Yang tadi yang barusan Ibu tanya itu yang dibahas sebenarnya. Kemudian maksudnya setelah membaca nanti Al-Qur'annya sudah mereka maksudnya sudah agak lancar kemudian baru apa namanya melanjutkan ke hukum mim sukun itu Bu, mim mati. Oh ya, sukun ya. Oke. Kemudian di surah Al-Maun ya itu kan ada konsep anak yatim. Nah, itu coba Bapak jelaskan konsep anak yatim yang dimaksud dalam surah Al-Maun itu bagaimana? Di sini anak yatim itu kan kita tahu kalau dia itu bukan maksudnya bukan orang yang mempunyai kelengkapan gitu, ada kekurangan di dirinya gitu Bu. Jadi Ya, kita mengajak murid itu untuk peduli, menumbuhkan rasa empati, simpati, kasih sayang terhadap mereka Bu. Jadi sesama manusia, terlebih kita sesama muslim, wajib kita memelihara anak yatim karena anak yatim ini adalah apa? Amanah yang dititipkan Allah sama kita, lebih-lebih yang dekat dengan kita gitu Bu. ya. Ya. Oke, nah bagaimana membina ya siswa kita agar mungkin ada temannya yang yatim itu kan sering sekali terjadi kesenjangan sosial itu. Nah, bagaimana menumbuhkan jiwa menyantuni, menyayangi anak yatim di diri siswa kita ketika kita mengajari surah Al-Maun ini supaya mereka itu tersentuh hatinya ya untuk bisa menyayangi dan menyantuni kawannya yang tidak memiliki orang tua ini. Itulah Bu, kita kasih pemahaman dulu kepada murid-murid kita bahwa menjadi anak yatim ini tidak senang Bu, karena anak yatim ini ditinggal oleh orang tuanya, terutama ayah Bu kan. Dia tidak lagi mempunyai kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Untuk itu kalau mereka sudah paham tadi bagaimana rasanya menjadi anak yatim itu, maksudnya kita memberikan kita kasih pemahaman gimana rasanya kalau kita yang anak yatim kemudian diperlakukan orang seperti itu, bagaimana rasanya. Istilahnya kita kasih timba balik bagaimana, kemudian kalau mereka sudah paham baru nanti bagaimana mereka memuliakan anak yatim tersebut dengan cara memperhatikan, memberi kasih sayang, kemudian memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau misalnya seperti kita yang sudah mampu, kita bisa menyediakan makan, minum, tempat tinggalnya, ataupun lebih hebatnya lagi kita bisa menyediakan pendidikan, menjamin kesehatannya, yang kayak gitu Bu. Oke. Apalagi siswa yang anak yatim ini agak sedikit nakal ya, jadi terkadang Ya kalau biasanya stereotipnya di masyarakat tuh kayak gitu Bu. Kalau udah anak yatim tuh biasanya udah dibilang orang dasar anak yatim. Biasa ada juga yang kayak gitu biasanya. Anak yatim ini pasti jahat gitu. Orang udah mencap, tapi sebenarnya enggak semua anak yatim yang kayak gitu Bu. Berarti jadi kita harus memahamkan ke murid bagaimana pikiran-pikiran yang seperti itu harus dihilangkan dari murid kita Bu gitu. Ya, supaya pikiran begitu hilang dari masyarakat. Nah, jadi mengubah statement terhadap konsep anak yatim yang begitu karena itu sudah melekat pada diri anak yatim, sehingga karena sudah melekat itu akhirnya dia merasa sudah dibilang nakal, ya udah saya nakal aja gitu. Jadi hal-hal itu jadi tugas kita untuk meluruskan ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya akan diuji oleh Ibu Yuni Setianingsih.
Waktu Iya. dan tempat kami persilakan Ibu Yuni. Ya, baik. Terima kasih Bu Yana. Ya, Sama-sama. Pak Satria ya. Ya, Bu. Pak Satria Amna, bukan Satria Yumna ya. Iya, Satria Amna, Bu. Di pasukan sebelah kanan ya. Baik. Nah, saya akan sedikit bertanya terkait dengan modul ajar ya atau proses pembelajaran yang ada ya. Proses pembelajaran abad 21 itu Pak kan lebih cenderung diarahkan ke penggunaan atau pendekatan TPACK atau TIPEK ya. Bapak Bapak sudah memahami apa itu TPACK? Insya Allah sudah sedikit, Bu. Coba Pak, boleh jelaskan Pak? Kalau TPACK itu kita lebih ke ini sebenarnya, Bu, ke teknologi, Bu. Penggunaan teknologi untuk memberi pemahaman bagaimana teknologi itu bisa digunakan secara efektif untuk pembelajaran anak murid supaya mereka bisa lebih memahami dengan teknologi yang kita gunakan, bisa berupa misalnya media ataupun sumber-sumber yang kita apakan. Karena berdasarkan pengertiannya TPACK itu sendiri teknologikal, pedagogikal, konten dan knowledge. Ada teknologi di situ, kemudian ada pendidikan, kemudian ada konten yang kita sediakan dan pendekatan yang kita gunakan untuk mengeksplor pembelajaran yang kita berikan ke murid tersebut, Bu. Baik. Nah, yang Bapak terapkan dalam proses pembelajaran yang dirancang atau yang akan Bapak tampilkan ketika PPL nanti, TPACK yang seperti apa? Rencananya, Bu, saya mau kalau pemahaman saya masih agak sedikit terbatas, Bu, tentang ini, Bu, kan. Tapi saya nanti mencoba mungkin menampilkan media YouTube misalnya untuk sumber pembelajarannya, kemudian nanti juga menghadirkan sumber-sumber dari artikel-artikel yang ada, bisa di Google Cendikia begitu, Bu. Karena saya mempunyai keterbatasan untuk ini, Bu. Selain pemahaman saya tadi yang saya ceritakan, sekolah saya ini tidak ada internetnya, Bu. Ya, di tengah hutan, Bu. Ya, tapi saya mencoba juga nanti mungkin bisa saya sediakan video offline begitu, Bu. Ya, baik. Karena teknologi tidak mesti harus online ya Pak ya, tapi manfaatkan apa yang ada semampunya gitu kan. Ya, Bu. Karena bisa kalau dipaksakan pun kayak itu, Bu, ya. Betul. Baik Pak, selanjutnya ini terkait dengan dalam membuat evaluasi ya, atau istilahnya kalau dalam kurikulum Merdeka itu ada asesmen ya, asesmen akhir ya. Itu kan dituntut soal yang diberikan itu dapat mengukur ya atau mengembangkan berpikir kritis siswa ya. Bapak paham itu Pak? Bagaimana bentuk soal yang dapat mengukur kemampuan berpikir kritis siswa? Bisa, Bu. Maksudnya mungkin kayak gini pemahaman saya itu, kita menghadirkan fenomena yang kekinian gitu, Bu. Kemudian dikaitkan dengan permasalahan dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah, Bu. Baik, kalau dalam bentuk soal, Pak? Kalau dalam misalnya, bentuk soal misalnya asesmen? Ada kayak soal-soal cerita begitu, Bu. Kita menjelaskan dulu misalnya kita sebutkan pengertian ini kalau dikaitkan dengan ini, kemudian nanti ada perbandingan antara paragraf di dalam paragraf satu soal tadi. Istilahnya kita menekankan murid ini harus menganalisa, Bu, apa yang kita buat di dalam soal itu. Kemudian kita menyediakan jawaban yang akurat begitu, Bu. Yang tidak baik. Nah, ini terkait dengan PTK, Pak. Bapak sering melakukan PTK?
maksudnya menggunakan teknologi tadi, Bu? Bukan, PTK penelitian tindakan kelas, Pak. Iya, penelitian. Saya kalau penelitian tindakan kelas belum pernah, Bu. Belum pernah. Ya, belum pernah. Mohon maaf, Ini Bapak baru. sudah PNS belum? Sudah PNS Selama belum? PNS belum, karena apa namanya? Kalau PTK nih istilahnya kan kami pakainya buat naik pangkat, Bu. Sementara kemarin tuh ada terkendala untuk nggak boleh naik pangkat dulu, jadi nggak buat PTK dulu. Oh, karena belum naik pangkat belum buat ya Pak ya. Iya. Ya, baik. Ya, Nah, salahnya selama sebenarnya situ. proses selama PPG ini apa yang Bapak dapatkan terkait dengan PTK? Alhamdulillah sedikit walaupun nggak banyak, saya sudah mengerti lah langkah-langkahnya seperti apa kayak gitu, Bu. Ya. Coba boleh diceritakan Pak langkahnya seperti apa? Kalau PTK ini sebenarnya kan dia penelitian yang dilakukan di dalam sekolah, kemudian diperkecil lagi lingkupnya ke dalam kelas, Bu. Nah, jadi kita itu meneliti siswa, kemudian cara mengajar, cara belajar siswa, yang tujuannya nanti itu kita untuk meningkatkan pembelajaran ke depannya itu kayak gimana gitu, Bu. Itu Baik, ya. berarti untuk memperbaiki ya, memperbaiki Ya, mungkin bisa apa maksudnya kalau ke arah kualitas pendidikan itu seperti apa kayak gitu, Bu. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Baik Bu Suryana, saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Semangat sekali sepertinya ya. Ya, berawal dari semangat ini semoga ke depan Pak Satria terus memperdalam ya. Terus memperdalam. Ya, karena saya lihat Bapak ini haus akan ilmu gitu. Iya. Dan jadi bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, Bu, seperti amanah P5 itu, Bu. Ya, itu kan konsep Rasulullah kita ya. Nah, jadi dengan kemauan yang besar itu sudah 50% sudah terkuasai walaupun kita belum belajar. Nah, ya. Terus Bapak, terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.